Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari tugas farmakoterapi ini membahas tentang fibrilasi atrium. Di kelompok 3 ini anggotanya ada saya sendiri, Anwar Fuadi, Gina Oktova, Gemal Fadilah, Siti Aisyah, Anggi Indah Puspita Dewi, Yonatan Adelia, Raihan Yunita, Irna Sulistiowati, Khairul Akbar, Jessica Teti, Muhammad Hamlatul Arsi, Gilang Nur, Denita Aulia, Nuranisa, Sela, dan juga Cynthia Dwi. Oke, jadi di kelompok 3 ini membahas tentang fibrilasi atrium. Yang pertama itu, apa sih fibrilasi atrium? Fibrilasi atrium itu juga bisa disebut kondisi ketika serambi atrium ataupun jantung berdenyut dengan secara tidak beraturan maupun cepat. Jadi di kondisi ini juga dapat meningkatkan risiko terjadinya penggumpalan darah, stroke maupun gagal jantung. Epidemiologi fibrilasi atrium. Fibrilasi aritmia merupakan aritmia yang paling sering ditemui dalam praktik sehari-hari. Prevalensi atrium fibrilasi mencapai 1-2% dan akan terus meningkat dalam 50 tahun mendatang. Gagal jantung dan stroke merupakan komplikasi atrium fibrilasi yang paling sering terjadi yang dapat mengakibatkan disabilitas berat dan menetap. Patofisiologi fibrilasi atrium. Fibrilasi atrium terjadi melalui dua mekanisme, yaitu peningkatan otomatisitas atrium dan fenomena rentrik. Atrium memiliki impuls dengan frekuensi lebih tinggi atau biasa disebut lebih cepat, sehingga dapat menyebabkan peningkatan frekuensi kontraksi. Pada jangka panjang, hal ini menimbulkan perubahan yang disebut remodeling pada atrium. Perubahan tersebut antara lain adalah timbulnya bercak-bercak fibrosis, peningkatan kolagen abnormal, perubahan kanal ion, perubahan pola depolarisasi dan penggunaan energi, serta timbulnya apoptosis. Perubahan tersebut menimbulkan perbesaran dinding dan perubahan irama atrium persisten. Gangguan fungsi kontraksi atrium juga terjadi pada beberapa hal seperti terjadi pada fibrilasi atrium. Mekanisme yang menyadari gangguan ini adalah penurunan arus masuk kalsium, hambatan pelepasan kalsium intraseluler, dan perubahan pada energetika miofibril. Diagnosis fibrilasi atrium. Fibrilasi atrium adalah takiaritmia supraventikular yang khas dengan aktivasi atrium yang tidak terkoordinasi yang mengakibatkan perburukan fungsi mekanisme atrium. Pada elektrokardiogram atau EKG, ciri dari fibrilasi atrium adalah tiadanya konsistensi gelombang P yang digantikan oleh gelombang getar atau fibrilasi yang bervariasi amplitude, bentuk, dan durasinya. Pada fungsi NAF, NAV yang normal, fibrilasi atrium biasanya disusul oleh respon ventrikel yang juga irreguler dan seringkali cepat. Ciri-ciri fibrilasi atrium pada gambaran EKG yaitu yang pertama, EKG permukaan menunjukkan pola interval RR yang irreguler. Yang kedua, tidak dijumpainya gelombang P yang jelas pada EKG permukaan. Kadang-kadang dapat terlihat aktivitas atrium yang irreguler pada beberapa sedapan EKG, paling sering pada sedapan V1. Yang ketiga, interval antara dua gelombang aktivasi atrium tersebut biasanya bervariasi. Umumnya kecepatannya melebihi 450 kali per menit. Klasifikasi fibrilasi atrium. Secara klinis itu fibrilasi atrium dibedakan menjadi 5, yaitu yang pertama
fibrilasi yang pertama kali terdiagnosis. Jenis ini berlaku untuk pasien yang pertama kali datang dengan klinis fibrilasi atrium tanpa memandang durasi atau berat ringannya gejala yang muncul. Yang kedua, fibrilasi paroksismal. Fibrilasi yang mengalami terminasi spontan dalam 48 jam, namun dapat berlanjut hingga 7 hari. Yang ketiga, fibrilasi persisten. Fibrilasi atrium dengan episode menetap hingga lebih dari 7 hari atau fibrilasi atrium yang memerlukan kardioversi dengan obat atau listrik. Yang keempat, fibrilasi persisten lama atau long standing persistent. Fibrilasi atrium yang bertahan hingga lebih dari 1 tahun akan diterapkan. Dan yang kelima, fibrilasi atrium permanen. Fibrilasi atrium yang ditetapkan sebagai permanen oleh dokter dan pasien, sehingga strategi kendali irama sudah tidak digunakan lagi. Apabila strategi kendali irama masih digunakan, maka fibrilasi atrium masuk ke kategori persisten lama. Kemudian ada kategori fibrilasi atrium berdasarkan ciri-ciri pasien. Yang pertama ada fibrilasi atrium tunggal. Fibrilasi atrium tunggal ini di mana dia tanpa disertai penyakit kardiovaskular seperti hipertensi, penyakit paru atau abnormalitas anatomi jantung seperti pembesaran atrium kiri dan usia di bawah 60 tahun. Selanjutnya ada fibrilasi atrium non-valvular. Fibrilasi atrium yang tidak terkait dengan penyakit rematik mitral, katup jantung protese, atau operasi perbaikan katup mitral. Dan yang terakhir ada fibrilasi atrium sekunder. Fibrilasi atrium yang terjadi akibat kondisi primer yang menjadi pemicu fibrilasi atrium, seperti infak miokard akut, bedah jantung, perikarditis, hipertiroidisme, emboli paru, pneumonia, atau penyakit paru lainnya. Sedangkan fibrilasi atrium sekunder yang berkaitan dengan penyakit patut disebut fibrilasi valvular. Respon ventrikal terhadap fibrilasi atrium sangat tergantung pada sifat elektrofisiologi dari NAV dan jaringan konduksi lainnya, derajat tonus vagal, serta simpatis, ada atau tiadanya jaras konduksi tambahan dan reaksi kebak. Kemudian ada berdasarkan laju respon ventrikal. Yang pertama ada fibrilasi atrium dengan respon cepat, yang dimana laju ventrikelnya itu berada lebih dari 100 kali per menit. Yang kedua, ada fibrilasi atrium dengan respon ventrikel normal, yang dimana laju ventrikel 60-100 kali per menit. Lalu ada fibrilasi atrium dengan respon ventrikel lambat, di mana laju ventrikel kurang dari 60 kali per menit. Dalam menentukan laju jantung, itu bisa digunakan interval RR, di mana interval RR merupakan jarak pengukuran antara dua ketukan berturut-turut. Jarak normal interval ini itu ada berada di kisaran 0,6 sampai 1 second dan nadi normal sekitar 60 sampai 100 kali per menit. Pada kasus ini, fibrilasi atrial ini, dia laju jantungnya berada dalam rentang 6 second. Kemudian interval RR yang reguler mungkin terjadi apabila terdapat blok atrioventrikular dengan irama pengganti, junctional, subjunctional, atau ventrikular. Pada pasien dengan pacu jantung permanen, diagnosis fibrilasi atrium mungkin memerlukan inhibisi sementara dari pacu jantung agar aktivitas fibrilasi atrium dapat terlihat. Takikardia pedoman tata laksana fibrilasi atrium 17 yang cepat, irregular, dan menetap dengan kompleks QRS yang lebar mengindikasikan fibrilasi atrium dengan konduksi melalui jaras tambahan atau fibrilasi atrium dengan blok berkas cabang. Selanjutnya, tanda dan gejala fibrilasi atrium. Gejala fibrilasi atrium yaitu diantaranya peningkatan denyut jantung, ketidakteraturan irama jantung, dan ketidakstabilan hemodinamik. Yang dimaksud dengan ketidakstabilan hemodinamik yaitu dinamik aliran darah pada atrium yang tidak teratur. Fibrilasi atrium juga memberikan gejala lain yang diakibatkan oleh penurunan oksigen darah ke jaringan seperti pusing, kelemahan, kelelahan, sesak nafas, dan nyeri pada dada. Tanda dan gejala lain pada fibrilasi atrium adalah palpitasi. Palpitasi adalah denyut jantung yang berdegup dengan kencang.
Palpitasi merupakan salah satu gejala yang sering muncul pada pasien dengan atrial fibrilasi akibat respon ventrikel yang irreguler. Yang dimaksud dengan ventrikel yang irreguler adalah respon ventrikel yang tidak teratur. Namun, palpitasi belum menjadi gejala yang spesifik. Untuk menunjukkan adanya atrial fibrilasi, pasien biasanya disertai dengan keluhan, kesulitan bernapas seperti sesak, sinkop, pusing, dan ketidaknyamanan pada dada. Gejala tersebut dialami oleh pasien, di mana pasien juga mengeluh dada terasa diikat, sesak nafas, dan lemah. Selanjutnya ada prinsip terapi. Tujuan pengobatan suatu fibrilasi atrium adalah menurunkan resiko terjadinya tromboembolisme serta mengontrol keluhan atau gejala yang ditimbulkan. Hal ini dapat dicapai dengan mengendalikan frekuensi ventrikuler selama berlangsungnya fibrasi atrium dan atau mempertahankan irama sinus normal. Terapi farmakologis fibrasi atrium adalah dengan memberikan antikoagulan, kontrol terhadap frekuensi atau rate control, dan kontrol terhadap irama atau rhythm control. Pemberian terapi antikoagulan ditujukan untuk menurunkan risiko terjadinya stroke, terutama pada pasien yang berusia di atas 60 tahun. Adanya riwayat tromboembolisme, diabetes mellitus, penyakit arteri koroner, hipertensi, gagal jantung, dan tirotoksikosis. Selain dari pemberian antikoagulan, maka terapi farmakologis lainnya ditujukan pada rate control dan atau rhythm control. Frekuensi ventrikuler yang direkomendasikan pada penggunaan terapi berdasarkan rate control adalah berkisar 60-80 kali per menit. Pemberian digoxin sebagai terapi lini pertama untuk rate control telah diganti dengan pemberian beta-adrenergic blocker dan juga kalsium channel blocker. Untuk terapi non-farmakologinya, pasien yang sudah terdiagnosis fibrillasi atrium perlu dimengenali serta menjaga faktor-faktor risiko yang ada agar fibrillasi atrium terkontrol. Monitoring tekanan darah perlu dilakukan secara rutin setiap bulannya dan dilakukan kontrol tekanan darah melalui aktivitas fisik dan pola hidup sehat serta obat-obatan apabila diperlukan. Lakukan aktivitas fisik untuk menurunkan berat badan, terutama bagi pasien obesitas, menurunkan kolesterol dan stres. Untuk terapi non-farmakologi lainnya dapat dilakukan dengan cara yang pertama itu ada kardioversi eksternal. Kardioversi eksternal dengan DC shock dapat dilakukan pada setiap fibrilasi atrium. Fibrilasi atrium paroksimal dan fibrilasi atrium persari dikoreksi terlebih dahulu. Apabila AF terjadi lebih dari 48 jam, maka harus diberikan antikoagulan selama 4 minggu sebelum kardioversi dan selama 3 minggu setelah kardioversi untuk mencegah terjadinya stroke akibat emoli. Target antikoagulan bila sebelumnya sudah dipastikan tidak terdapat trombus dengan transesophageal ekokardiografi. Untuk yang kedua yaitu ablasi. Ablasi saat ini dapat dilakukan dengan secara bedah dan transcatheter. Ablasi transcatheter difokuskan pada vena-vena pulmonaris sebagai pemicu terjadinya fibrilasi atrium. Ablasi novus AF dilakukan pada penderita AF permanen sekaligus pemasang pacu jantung permanen. Selanjutnya ada prinsip terapi farmakoterapi. Prinsip terapi atrial fibrilasi ini dilakukan agar risiko terjadinya stroke dapat diminimalisir atau dihilangkan. Karena pada pasien atrial fibrilasi,
darah dapat terkumpul di bagian jantung atas hingga membentuk gumpalan, sehingga kondisi ini dapat memicu terjadinya stroke. Prinsip terapi yang dapat dilakukan yaitu dengan pemberian antitrombotik, pengendalian laju jantung, pengendalian ritme jantung, dan terapi tambahan lainnya. Yang pertama untuk terapinya yaitu antitrombotik. Antitrombotik ini dapat menghambat terjadinya agregasi atau penumpukan trombosit. Antitrombotik ini biasanya diberikan kepada pasien atrial fibrilasi dengan riwayat penyakit stroke dan iskemik jantung. Obat-obatan antitrombotik yang biasanya diberikan yaitu antikoagulan dan antiplatelet. Salah satu obat yang sering diberikan yaitu warfarin. Pasien yang mendapat terapi warfarin harus memeriksa nilai INR atau nilai rasio normal berstandar internasional yang digunakan untuk pengukuran protrombin dan sebagai pedoman terapi antikoagulan. Target dari nilai INR sendiri pada pasien fibrilasi atrium yaitu 2-3. Pemeriksaan INR harus dilakukan sampai nilai INR telah mencapai dan stabil. Yang kedua, terapi yang dilakukan yaitu pengendalian laju jantung. Pengendalian laju jantung biasanya dilakukan menggunakan obat-obat golongan beta blocker atau penghambat kanal kalsium. Golongan obat ini sangat direkomendasikan untuk pasien fibrilasi atrium jenis paroksimal, persisten, maupun permanen. Pemberian obat beta blocker harus mempertimbangkan nilai EHRA-1 pada pasien usia tua. Kendali irama direkomendasikan pada pasien simptomatik nilai EHRA kurang dari 2. Terapi penyekat beta ini biasanya direkomendasikan sebagai terapi pilihan pertama pada pasien fibrilasi atrium dengan gagal jantung, fraksi ejeksinya yang rendah, dan pasien yang memiliki riwayat infark miokard. Apabila monoterapinya kurang cukup, dapat juga diberikan digoxin untuk kendali laju jantung. Yang ketiga, pengendalian irama jantung. Tujuan utama strategi kendali irama adalah mengurangi gejala. Pengendalian irama jantung dipilih pada pasien yang masih bergejala meskipun pengendalian jantung telah optimal. Pengubahan irama fibrilasi atrium ke irama sinus atau kardioversi menggunakan obat paling efektif dilakukan dalam 7 hari setelah terjadi fibrilasi atrium. Kardioversi farmakologis kurang efektif pada penderita fibrilasi atrium persisten. Terapi pengembalian irama ke sinus mempunyai kelebihan mengurangi resiko tromboemboli, memperbaiki hemodinamik, serta mencegah remodeling atrium, yang dapat meningkatkan ukuran atrium dan menyebabkan kardiomiopati atrium. Kendali irama harus dipertimbangkan pada pasien gagal jantung akibat fibrilasi atrium untuk memperbaiki keluhan. Pasien muda yang simptomatik atau fibrilasi atrium sekunder akibat kelainan yang telah dikoreksi. Untuk pasien yang tidak stabil, kardioversi dapat segera dilakukan tanpa pemberian antikoagulan terlebih dahulu dan tetap diberikan antikoagulan setelahnya selama 4 minggu. Untuk penderita fibrilasi atrium dengan durasi kurang dari 48 jam dan memiliki resiko tinggi stroke, heparin intravena atau low molecular weight heparin dapat direkomendasikan segera diberikan sebelum atau sesaat setelah dilakukan kardioversi, diikuti dengan pemberian antikoagulan oral. Dan yang keempat adalah ada terapi tambahan. Terapi tambahan pada fibrilasi atrium adalah upaya mencegah atau menghambat remodeling miokard akibat hipertensi, gagal jantung, atau inflamasi. Beberapa terapi yang termasuk dalam golongan ini adalah penghambat enzim konversi angiotensin atau ECA, penyekat reseptor angiotensin dan omega 3. Penghambat ECA dan penyekat reseptor angiotensin menghambat efek aritmogenik angiotensin 2.
termasuk mencegah fibrosis atrium dan hipertrofi, stres oksidatif, serta inflamasi. Penggunaannya sebagai pencegahan primer, terutama pada pasien dengan hipertensi, gagal jantung, dan faktor resiko jantung koroner lain. Penghambat EKA dan penyekat reseptor angiotensin sebaiknya digunakan pada pasien fibrilasi atrium yang baru terjadi, pada pasien gagal jantung dengan penurunan fraksi ejeksi, dan hipertensi dengan hipertrofi ventrikel kiri. Selanjutnya ada panduan pengobatan. Di panduan pengobatan ini direkomendasikan untuk pengobatan fibrilasi atrium pada gagal jantung, di mana layanan kesehatan ini dibagi menjadi 3, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Dan kendali dibagi menjadi 2, yaitu laju dan irama. Di mana laju ini ada obat digoxin 0,125 sampai 0,25 mg dapat mengobati penyakit primer, sekunder, dan tersier. Yang selanjutnya ada bisoprolol 0,25 sampai 5 mg juga dapat mengobati primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya ada carvedilol 6,25 sampai 25 mg dapat mengobati tipe primer, sekunder, dan tersier. Yang selanjutnya ada metoprolol 12,5 sampai 50 mg dapat mengobati tipe primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya ada digoxin 0,25 sampai 0,5 mg intravena dapat mengobati tipe sekunder, tersier. Ada ablet dan PES atau CRT dapat mengobati tipe tersier. Dan selanjutnya ada irama, di mana irama ini menggunakan obat amiodranon 200 mg 1-3 kali dalam 24 jam dapat mengobati tipe primer, sekunder, dan tersier. Dan ada amiodaron intravena maksimal 2,2 gram per 24 jam dapat mengobati penyakit tipe sekunder dan tersier. Selanjutnya ada kardioversi efektif dapat mengobati tipe tersier. Dan selanjutnya ada ablasi PVI dapat mengobati tipe tersier. Pada dasarnya, tata laksana fibrilasi atrium pada pasien dengan gagal jantung tidak berbeda dengan tata laksana fibrilasi pada subset lainnya. Tetapi, obat antagonis kanal kalsium yang memiliki sifat inotropik negatif sebaiknya dihindari. Untuk kendali laju jantung pada fibrilasi atrium, sebaiknya menggunakan obat penyekat beta dan bila perlu ditambahkan digitalis. Amiodaron adalah satu-satunya obat kendali irama yang digunakan untuk pengobatan jangka panjang pada pasien dengan gagal jantung kelas fungsional 3 dan 4. Pada kondisi gagal jantung akut, pilihan terapi adalah kendali laju dengan pemberian digitalis cepat berupa digoxin 0,25 mg sampai 0,5 mg intravena, 0,01 sampai 0,03 mg kilogram berat badan per kali. Pemberian dengan bolus selama 2 menit yang diencerkan dalam 10 cc larutan isotonis. Bila laju jantung belum terkontrol, bolus digoxin dapat diulang 4 jam setelah pemberian pertama dengan dosis maksimal 1,5 mg per 24 jam. Selanjutnya ada rekomendasi pengobatan fibrilasi atrium pada kelainan katup. Kelainan katup sering menimbulkan fibrilasi atrium paroksismal ataupun yang permanen. Ini merupakan indikasi untuk dilakukan intervensi dini pada kelainan katup. Tata laksananya itu hanya dapat dilakukan kendali laju atau rate control dengan pengobatan dengan digoxin, beta blocker, antagonis kanal kalsium non-dihidropiridin. Karena kendali irama ini sering sulit dilakukan, terutama bila ukuran atrium kiri dari ekokardiografi lebih dari 45 mm. Upaya kendali irama pada pasien stenosis mitral atau penyempitan katup mitral pada jantung ini bisa dengan kardioversi elektrik, yaitu dengan memberikan kejutan listrik ke jantung agar ritmenya kembali ke normal. Kapan dilakukannya? Dilakukannya itu setelah kelainan katup dikoreksi dengan balun mitral valvuloplasty ataupun dengan operasi. Risiko terjadinya tromboemboli meningkat sehingga indikasi untuk terapi antikoagulasi oral sebaiknya dimulai dini. Kelainan katup dengan fibrilasi atrium merupakan indikasi untuk pemberian antikoagulan oral jenis antagonis vitamin K. Contohnya itu ada warfarin dan komadin.
Lalu di sini ada rekomendasi penggunaan antikoagulan pada pasien yang menggunakan 2 antikoagulan. Di sini ada risiko pendarahan yaitu rendah atau sedang. Contohnya skor Haslett 0-2. Jenis dannya itu salut obat dengan regimen terapi pada saat 6 bulan pertama itu kombinasi 3 obat seperti antikoagulan oral, INR 2-2,5, lalu ada aspirin kurang dari 100 mg per hari, dan clopidogrel 75 mg per hari. Lalu pada 6-12 bulan itu ada kombinasi 2 obat, itu antikoagulan oral, INR 2-2,5, ditambah clopidogrel 75 mg per hari, atau dengan aspirin 100 mg per hari. Lalu jika terapi seumur hidup hanya antikoagulan oral, INR 2-3. Lalu di sini ada risiko pendarahan tinggi, contohnya itu skor Haslett lebih dari 3. Jenis dannya standar metal. Pada regimen terapi 4 minggu pertama itu kombinasi 3 obat, yaitu antikoagulan oral INR 2,0-2,5, tambah aspirin kurang dari 100 mg per hari, dan clopidogrel 75 mg per hari. Lalu ada pengobatan 1-12 bulan, itu kombinasi 2 obat, antikoagulan oral, INR 2,0-2,5, lalu ada clopidogrel 75 mg per hari, dan aspirin 100 mg per hari. Lalu ada pengobatan seumur hidup, yaitu hanya antikoagulan oral, INR 2-3. Lalu ada manajemen antitrombotik pada FA atau KA dengan PJK atau penyakit jantung koroner. Pada PJK yang stabil itu, pilih antitrombotik berdasarkan risiko stroke dengan obat asam asetil salisilat aspirin dengan antikoagulan oral. Lalu pada SKA atau sindrom koroner akut, itu pilih antitrombotik mempertimbangkan risiko dan keuntungan. Itu contohnya aspirin plus clopidogrel dan aspirin plus clopidogrel plus antikoagulan oral. Lalu di sini ada intervensi koroner dengan perkutan. Itu pilih antitrombotik mempertimbangkan risiko dan keuntungan dengan obat aspirin plus clopidogrel dan aspirin, clopidogrel, dan antikoagulan oral. Lalu di sini ada pengobatan, rekomendasi pengobatan FA pada kehamilan. Itu rekomendasi pada wanita hamil, sebenarnya jarang terjadi riwayat fibrilasi atrium. Pada kasus pasien sebelumnya terdiagnosis fibrilasi atrium 62% yang mengalami rekurensi pada saat kehamilan. Dan komplikasi yang terjadi pada bayi lebih tinggi pada ibu hamil yang memiliki fibrilasi atrium. Fibrilasi atrium selama kehamilan ditoleransi dengan baik pada kebanyakan pasien hamil tanpa penyakit katup atau penyakit jantung bawaan. Obat kendali laju penyekat beta dapat melewati sawar plasenta dan berkaitan dengan berbagai efek samping termasuk gangguan pertumbuhan intrauterus, depresi pernapasan neonatal, bradikardia, dan hipoglikemia pada pasien, terutama jika pengobatannya dimulai pada awal kehamilan, misalnya 12-24 minggu. Pada kehamilan dengan komplikasi hipertensi yang diobati dengan propanolol tidak ditemukan kejadian anomali kongenital, namun dilaporkan adanya hambatan pertumbuhan janin. Pada pengobatan atenolol diberikan pada trimester pertama berkaitan dengan retardasi pertumbuhan janin. Pada pengobatan digoksin dapat melewati plasenta secara bebas dan intoksikasi digitalis pada ibu berkaitan dengan kematian janin. Sedangkan pada penggunaan verapamil dan diltiazem dengan oral untuk kendali laju umum bersifat aman. Kemudian
terdapat mekanisme golongan obat yang dapat disimpulkan itu beta blocker harus diberikan setelah stabilisasi pasien dengan gagal jantung dekompensasi. Obat digoxin biasanya bukan terapi lini pertama. Obat ini dapat dikombinasikan dengan beta blocker dan atau blocker saluran kalsium non dihidropiridin. Ketika kontrol laju vertikal tidak mungkin berguna pada pasien dengan gagal jantung. Kemudian, selain memiliki efek samping, penggunaan amiodaron untuk kontrol kronis laju vertikal harus disediakan untuk pasien yang tidak merespon atau tidak toleran terhadap beta blocker atau antagonis kalsium non-hidropiridin. Kemudian, terdapat karakteristik dari obat yang digunakan untuk mengendalikan laju jantung pada fibrilasi atrium, yaitu terdapat obat bisoprolol, metoprolol, esmolol, diltiazem, verapamil, digoxin, dan amiodaron. Karakteristik bisoprolol memiliki indikasi mengobati penyakit gagal jantung, hipertensi, aritmia, dan angina pectoris. Dosis yang digunakan 1,25 sampai 10 mg dan maksimum penggunaan 20 mg per hari. Kontraindikasi yaitu gagal jantung akut dan riwayat bronkoplasma berat. Efek samping bisoprolol yang paling umum itu letargi, nyeri kepala, dan edema perifer. Yang harus diperhatikan pada penggunaan bisoprolol yaitu penghentian pengobatan mendadak dapat menyebabkan gejala menjadi lebih buruk seperti nyeri dada, serangan jantung, dan detak jantung tidak teratur. Kemudian metoprolol indikasinya hipertensi dan gagal jantung. Dosis yang digunakan 1,5 sampai 10 mg bolus intravena. Kontraindikasinya hati-hati bagi penderita atau yang memiliki riwayat stroke, miastenia gravis, hipertiroidisme, tiroksiskosis, gangguan pada hati, ginjal, demam pembuluh darah, psoriasis, asma, diabetes, dan penyakit jantung. Kemudian efek samping metoprolol, sakit kepala, pusing, sesak napas, bradikardia, depresi, kelelahan, diare, kulit, dan gatal-gatal. Kemudian yang harus diperhatikan pada penggunaan metoprolol, beritahu dokter jika tengah menggunakan obat lain, terutama hidroklortiazid, digoxin, diltiazem, verapamil, dan clonidine. Kemudian obat esmolol ini memiliki indikasi mengontrol tekanan darah dan detak jantung. Dosis yang digunakan 0,5 mg intravena bolus dalam 1 menit diikuti 0,05 sampai 0,25 mikrogram per kilogram per menit. Esmolol tidak boleh diberikan kepada pasien yang alergi terhadap obat. Kemudian efek sampingnya itu nyeri, bengkak, iritasi, atau kemerahan di area pemasangan infus atau penyuntikan. Yang harus diperhatikan, beritahu dokter jika pernah atau sedang menderita gagal jantung, hipertensi pulmonal, atau gangguan irama jantung seperti AV block, sick sinus syndrome, atau bradikardia. Kemudian diltiazem itu memiliki indikasi menurunkan tekanan darah dan hipertensi dan mencegah angina. Kemudian dosis yang digunakan 5 sampai 25 mg intravebolus dan bisa diulang. Peringatan penggunaan pada pasien dengan gangguan hepar dan ginjal serta terkait resiko hipertensi. Kemudian efek samping pada obat diltiazem itu pusing, malaise, letargi, nyeri kepala, muka terasa panas, gangguan saluran cerna, dan edema. Kemudian gunakan dengan hati-hati apabila dikombinasi dengan beta blocker, kurangi dosis pada gangguan hati, dan mulai dengan dosis yang lebih rendah pada gangguan ginjal. Kemudian obat verapamil memiliki indikasi hipertensi, angina, fibrilasi atrium, atau aritmia supraventrikular. Kemudian dosis yang digunakan 2,5 sampai 10 mg intrabolus dan dapat diulang juga. Kemudian shock kardiogenik atau hipertensi kurang dari 90 mg Hg. Efek sampingnya mual, sakit kepala, sembelit, detak jantung lambat. Kemudian yang harus diperhatikan pasien dengan bradikardia atau blok EV derajat 2. Kemudian digoxin, penyakit gagal jantung, dan aritmia. Dosis yang digunakan 0,5 mg intravena bolus
0,75 sampai 1,5 mg per 24 jam dalam bis terbagi. Kemudian fibrilasi partikal dan riwayat hipersensitivitas terhadap digoxin atau digitalis lainnya. Efek samping gejala umum berupa gangguan saluran cerna, pusing, pandangan kabur, nyeri kepala, dan ras. Kemudian yang harus diperhatikan, cek pulsi ginjal sebelum memberikan digoxin dan mulai dengan penyesuaian dosis pada pasien dengan CKD. Kemudian yang terakhir, obat amiodaron dengan indikasi aritmia kritikal pada pasien dewasa dengan dosis 6 mg 250 ml selama 30-60 menit diikuti dengan 900 mg intravena dalam 24 jam dalam larutan 500 sampai 1000 ml. Blok SA dan sinus bradikardia. Kemudian efek sampingnya hipertensi, bradikardia, mual, QT, toksisitas paru, kulit berubah warna, disfungsi tiroid, deposit kornea, dan reaksi kulit bila ekstravasi. Kemudian yang harus diperhatikan pada penggunaan amiodaron, disarankan sebagai terapi adjuktif pada pasien dengan laju nadi tidak bisa dikontrol dengan terapi kombinasi. Selanjutnya ada masalah pengobatan yang mungkin terjadi, yaitu pada pasien atrial fibrilasi tidak menunjukkan perbaikan terapi dengan digoxin maupun beta blocker atau memiliki kontraindikasi dengan golongan obat ini, sehingga amiodaron dapat diberikan. Walaupun amiodaron memiliki banyak toksisitas anordiak, amiodaron tidak memiliki kardiodepresan atau efek signifikan. Obat ini juga memiliki interaksi amiodaron metabolisme melalui beberapa jalur sitokrom P450, dan dioksin akan meningkat 2 kali lipat jika diberikan bersama dengan amiodaron. Peningkatan ini terjadi karena adanya penghambaan sekresi digoxin dengan tubuh ginjal dan penghambatan sistem transmembrana glikoprotein. Maka dari itu dosis digoxin harus dikurangi sebesar 50% bila amiodaron dimulai, dan kadar plasma digoxin harus dipantau. Pada pasien dengan atrial fibrilasi kongestif perlu diterapi dengan terapi diuretik dan vasodilator dapat bantu dalam menurunkan denyut jantung. Namun pemberi harus hati-hati karena kardiak output dapat berkurang dan penderita menjadi mudah lelah. Baik diuretilop maupun tiazid dapat menyebabkan hipokalemia dan alkalosis metabolik, sehingga untuk penggunaan jangka panjang diuretilop dapat menyebabkan hiperlisemia dan hipoglikemia. Selanjutnya, monitoring pengobatan. Salah satu bentuk monitoring pada fibrilasi atrium adalah terapi obat dalam saku atau pill in the pocket terapi dengan menggunakan contoh pengobatan dengan flecainide dan propafenone. Kerjanya yang cepat, bahkan setelah pemberian secara oral, flecainide dan propafenone pantas disebut sebagai terapi pil dalam saku atau pill in the pocket terapi. Untuk hal inilah, kontraindikasi terhadap terapi untuk obat-obat ini pertama kali diteliti sebagai pengobatan untuk pasien rawat inap dengan eksklusi penyakit pada struktur jantung yang bermakna. Kemudian, bila terdapat AF, obat AA kelas IC diberikan dalam bentuk dosis tunggal dengan dosis yang lebih tinggi. Untuk pill in the pocket terapi, dosis tunggal flecainide yang dianjurkan adalah 200-300 mg per oral. Untuk propafenone, dosis tunggal yang direkomendasikan untuk pasien rawat jalan sebagai terapi mandiri atau self-terapi pada AF paroksismal adalah 400-600 mg per oral. Tingkat keberhasilan pengobatan berkisar 94%. Pemberian obat sebaiknya disertai dengan monitoring telemetrik pada pasien agar dapat mendokumentasikan keberhasilan terapi pada satu sisi dan menyingkirkan kemungkinan proaritmia dan bradikardia di sisi lain. Efek samping yang mungkin terjadi adalah takikardia TDP atau konversi ke atrial flutter dengan bahaya konduksi ke ventrikel 1:1. Dengan resultan laju ventrikel yang tinggi. Selain itu, pasien dengan sick sinus syndrome dalam hal konversi ke SR
maka mungkin terdapat jeda pra-otomatis atau pre-automatic pause sebelum SR tercapai lagi. Maka pasien-pasien ini berisiko mengalami skinop. Selanjutnya, bila kontraindikasi terhadap terapi telah disingkirkan dan konversi ke SR telah dicapai, pasien dapat melakukan pengobatan mandiri atau self-medication dengan menggunakan dosis oral tunggal pada pasien AF. Selanjutnya, sebagai pasien rawat jalan sehingga pengobatan rawat inap selanjutnya dapat dihindari. Pada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Alboni dan kawan-kawan, ditunjukkan bahwa uji coba flekainid dan propafenon dalam konteks uji coba awal di rumah sakit ternyata tidak mencerminkan resiko proaritmia yang dialami oleh pasien rawat jalan dengan melakukan pengobatan mandiri secara oral atau oral self-medication. Pada penelitian ini, setelah obat ini diuji secara intravena tanpa komplikasi di rumah sakit, ternyata didapatkan peningkatan laju presinkop, sinkop atau sinus arrest pada kondisi rawat jalan yang menjalani pengobatan mandiri. Oleh sebab itu, penelitian ini dihentikan lebih cepat. Maka dari itu, konsep pill in the pocket perlu dilakukan dengan menggunakan obat farmasi oral saat awal perawatan inap di rumah sakit. Selanjutnya, contoh kasus fibrilasi atrium. Tuan Andi berusia 59 tahun datang ke instalasi gawat darurat di RSUD Dr. Sayyidiman, Magetan, dengan keluhan dada sesak sejak 1 minggu yang lalu. Sesak muncul kadang-kadang, meningkat terutama pada saat aktivitas dan malam hari. Keluhan membaik pada saat istirahat.
Keluhan pasien juga disertai keringat dingin. Pasien pernah mengalami keluhan seperti ini 2 bulan yang lalu. Pasien memiliki riwayat penyakit asam lambung, hipertensi, asma, dan jantung. Sampai sekarang pasien masih rutin cek kesehatan dan berobat di poli. Pada hasil pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 160 sampai 120 mmHg, nadi 90 kali per menit, irregular. Frekuensi nafas 24 kali per menit, dan suhu 36 derajat Celcius. Kondisi umum pasien tampak kesakitan dengan FAST score yaitu 4 dan GCS 456. Pada pemeriksaan kepala didapatkan konjungtiva anemis, sklera ikterik, pupil refleks, cahaya respon, tonsil oedem, dan eritem, faring eritem. Pemeriksaan leher yaitu pembesaran limfonodi, GVPR plus 2. Selanjutnya, hasil dari pemeriksaan laboratorium terdapat leukosit dalam batas normal 9.590.000 per mikroliter. Eritrosit dalam batas normal yaitu 4,73 juta mikroliter. Hemoglobin 15,8 gram per dl. Hematokrit 45,6%. MCV yaitu 96,4 fl, MCH 33,4 pg, MCHC 34,6 gram per dl, trombosit yaitu 128 juta mikroliter, BUN 22,2, kreatinin serum yaitu 0,96, asam urat yaitu 5,5, total kolesterol yaitu 124, trigliserida yaitu 64, HbSAg negatif, SGOT 17, SGPT 34, dan kalium 2,8. Pemeriksaan EKG memberikan hasil sinus rhythm, irama irregular, frekuensi nadi 92 kali per menit, aksis normal, atrial fibrilasi. Berdasarkan keluhan, pemeriksaan fisik, dan penunjang tersebut, diagnosis awal pada pasien adalah atrial fibrilasi. Pasien selanjutnya menjalani rawat inap di ruang perawatan dengan terapi NFNS 1, injek pantoprazol 1,1 Ombifep, furosemid 2x40, spironolactone sampai 0 sampai 80, kurkuma 3x1. Selanjutnya,
Selanjutnya untuk jawaban dari studi kasusnya, identitas pasien bernama Tuan Andi, umur 59 tahun, memiliki keluhan utama dada sesak sejak 1 minggu yang lalu. Sesak muncul kadang-kadang, meningkat terutama pada saat aktivitas dan malam hari. Keluhan membaik pada saat istirahat. Keluhan pasien juga disertai keringat dingin. Pasien pernah mengalami keluhan seperti ini 2 bulan yang lalu. Diagnosis atrial fibrilasi. Untuk riwayat penyakitnya memiliki asam lambung, hipertensi, asma, dan jantung. Untuk alergi obat tidak ada. Obat yang telah digunakan yaitu ada infus normal salin atau NaCl, injeksi pantoprazol, Combifen, furosemid, spironolakton, atorvastatin, digoxin, kandesartan, dan kurkuma. Untuk parameter pemeriksaan laboratorium, tekanan darahnya hasil pemeriksaan 160 sampai 120 mmHg, lebih dari kadar normal, yang menandakan problem medisnya hipertensi. Yang kedua, nadinya hasil pemeriksaannya 90 kali per menit, normal. Frekuensi nafas 24 kali per menit, lebih dari nilai normal, dari 12 sampai 20 per menit. Premedisnya fibrilasi atrium. Dan untuk pemeriksaan selebihnya dalam kategori normal. Untuk selanjutnya di sini ada analisis kasus. Dari hasil pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan yang abnormal dari pasien yaitu tekanan darah dan frekuensi napas. Yang pertama di sini ada problem medis hipertensi. Subjektifnya itu tidak ada. Untuk pemeriksaan objektifnya yaitu tekanan darah pasien 160 per 120 mmHg. Terapi yang sudah diberikan kepada pasien yaitu ada spironolakton dan kandesartan. Untuk asesmennya sendiri yaitu tekanan darah pasien itu tinggi 160 per 120 mmHg. DRP-nya yaitu penggunaan spironolakton dapat menyebabkan hiperkalemia. Untuk plan pengobatannya sendiri, di sini ada pemberian obat golongan beta blocker atau CCB golongan non-dihidropyridin atau dengan penggunaan ARB dan beta blocker seperti golongan CCB yaitu amlodipin, golongan ARB ada kandesartan, dan golongan beta blocker propanolol. Goal terapinya tekanan darah yang normal berkisar antara 120 per 80 mmHg. Monitoring yang perlu dilakukan terhadap problem medis hipertensi yaitu tekanan darah. Untuk problem medis yang kedua ini ada fibrilasi atrium. Pemeriksaan subjektifnya yaitu pasien mengeluh sesak nafas dan sering kelelahan. Untuk objektifnya ini frekuensi nafas yang cepat yaitu 24 kali per menit. Terapi yang sudah diberikan yaitu Combifen dan digoxin. Asesmennya yaitu frekuensi napas pasien itu cepat yaitu 24 kali per menit. Plan terapi yang akan diberikan kepada pasien yaitu diberikan antikoagulan jenis antagonis vitamin K seperti warfarin. Goal terapi yang diinginkan itu frekuensi napas pasien yang normal dan denyut jantung yang stabil. Kemudian monitoring yang perlu dilakukan yaitu frekuensi denyut jantung dan frekuensi napas pasien. Sekian.
Sekian penjelasan dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.